Alhamdulillah semuanya sudah hadir di Zoom. Untuk absensi hari ini, seperti biasa, Ibu ingatkan kalian untuk mengisinya pada link yang sudah Ibu share di WA Group. Sudah diisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu senantiasa berharap semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, supaya lebih semangat, Ibu akan tayangkan sebuah video motivasi. Silahkan disimak. Bisa kita ambil? Leti, Bu. Ya, silahkan Leti. Jadi, setiap kita mempunyai masalah, kita harus hadapi dengan HHN, yaitu hadapi, hayati, dan nikmati, agar kita selalu optimis dalam segala hal yang kita lewati.
Terima kasih, Iya, Bu. pinter Leti. Baik, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ainun untuk memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ainun. Di kelas 11 kita sudah membahas tentang jurnal penyesuaian yang terjadi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Masih ingat akun-akun apa saja yang membutuhkan penyesuaian? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Ainun. silakan Ainun. Persediaan perlengkapan, Bu. Ya, pinter Ainun. Fauzia, Apalagi? Bu. Ya, Fauzia, Bu. Fauzia. Penyusutan aset tetap, Bu. Penyusutan aset tetap. Iya, betul, Fauzia. Ada lagi? Putri, Bu. Silakan, Putri. Biaya dibayar di muka. Oke, tepat sekali, Putri. Yang lain? Elvina, Bu. Biaya yang Elvina, masih silakan. harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar. Iya, cerdas, Elvina. Ada lagi? Agista, Bu, pendapatan yang masih harus diterima. Iya, betul sekali, Agista. Alhamdulillah, Ibu senang kalian masih ingat tentang jurnal penyesuaian yang sudah pernah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian dapat yang pertama, menganalisis akun-akun yang membutuhkan penyesuaian pada perusahaan manufaktur dengan tepat. Yang kedua, memeriksa perbedaan jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang dengan teliti. Yang ketiga, menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan manufaktur dengan tepat. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan keterampilannya, kalian harus dapat merumuskan jumlah dan menyusun jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur dengan benar. Untuk kegiatan pembelajaran masih secara kelompok dan untuk penilaian, ada 3 ranah yang akan Ibu nilai. Yang pertama, sikap. Ibu akan melihat keaktifan kalian saat berdiskusi melalui breakout room masing-masing kelompok. Yang kedua, pengetahuan, tes tulis perorangan melalui Google Form, dilakukan nanti setelah Zoom selesai. Dan yang terakhir, keterampilan, tes tulis kelompok terdapat di LKPD. Dikerjakan pada saat kalian diskusi. Selanjutnya, di sini Ibu sajikan sebuah kasus yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur. CV Pelita Indah merupakan perusahaan manufaktur yang menerapkan metode fisik dalam pencatatan persediaannya. Pada akhir Desember 2020, neraca saldo sudah selesai dibuat oleh teknisi akuntansi. Tetapi setelah diperiksa, ternyata penyusutan aktiva tetap belum terlihat. Dan ada beberapa saldo harta lancar seperti perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain yang masih berbeda jumlahnya dengan keadaan real di lapangan. Manajer perusahaan kemudian meminta kepada kepala bagian tiap divisi untuk membuat bukti memorial. Berdasarkan kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang harus dilakukan teknisi akuntansi ketika terjadi perbedaan jumlah di neraca saldo dengan jumlah real di lapangan? Ada yang mau menjawab? Sema, Bu. Oke, silakan Sema. Membuat jurnal penyesuaian, Bu. Ya, betul sekali Sema. Bukti transaksi apa yang digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal penyesuaian? Cahaya, Bu. Silahkan Cahya.
bukti memorial yang dibuat oleh masing-masing divisi terkait. Ya, tepat sekali Cahya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika CV Pelita Indah tidak membuat jurnal penyesuaian? Jadi, laporan keuangan yang dibuat tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya terjadi. Ya, pintar sekali Puput. Secara rinci, permasalahan ini bisa kalian lihat di dalam LKPD yang sudah Ibu posting di Google Classroom dan WA Group. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, Ibu persilahkan kalian untuk mencari informasi dari berbagai sumber, seperti modul dan slide PowerPoint yang sudah Ibu share, buku paket akuntansi manufaktur, ataupun searching di internet. Kemudian, setelah mengumpulkan informasi, kalian diskusikan dengan teman kelompok di breakout room. Solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah mulai belum diskusinya? Baru kita mau mulai, Bu, diskusinya. Oh iya, silahkan dimulai. Teman-teman, di sini saya akan membuka diskusinya. Oke, yang kita ketahui di dalam kasus tersebut itu terdapat persediaan bahan baku sebesar 3.200.000. Lalu persediaan barang dalam prosesnya itu sebesar 2 juta. Kira-kira yang masuk ke dalam debit dan kreditnya apa saja ya? Menurut teman-teman. Kalau menurut saya sih persediaan bahan baku tuh 3.200.000 di debit. Terus untuk persediaan barang dalam proses sebesar 2 juta rupiah, di debit juga kan? Iya deh. Kayaknya. Soalnya dia masuk kelompok aset kan. Nah, ya berarti ikhtisar harga pokok produksi di kredit sebesar 5.200.000 rupiah. Iya. Berarti itu udah benar. Udah. Oke, berarti kesimpulannya di diskusi yang ini, persediaan bahan baku di debit sebesar 3.200.000, terus persediaan barang dalam proses sebesar 2 juta di debit juga, dan ikhtisar harga pokok produksinya sebesar 5.200.000 di kredit. Oke, Ibu live dulu ya, silahkan lanjutkan diskusinya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kelompok 2 ada masalah? Nggak ada, Bu. Ya, silahkan lanjutkan diskusinya. Ya, dari bukti memorial CV Pelita Indah menunjukkan bahwa masih ada beban yang harus dibayar, yaitu gaji pegawai. Lalu, akun jurnal penyesuaian apa yang digunakan untuk beban yang masih harus dibayar? Beban di debit dan utang di kredit. Berapa nominal gaji yang belum dibayar pada bukti memorial tersebut? Dari bukti memorial menunjukkan gaji yang belum dibayar sebesar 1.400.000. Lalu, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Dengan cara memasukkan akun beban gaji dan hutang gaji sebesar total biaya yang harus dibayar. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji sebesar 1.400.000 di debit dan hutang gaji sebesar 1.400.000 di kredit. Baik, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Bu. Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya. Kelompok berapa yang sudah siap?
Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke, baik, presentasikan. Teman-teman, sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Latifatul Muzayana. Lalu, teman-teman saya, Jihan Amanda Putri, Fauzia, Vidya Putri Dwi Rahayu, Cindy Wulandari, dan Septiani Amelia. Jawaban kasus kami di tanggal 31 bulan Desember 2020, persediaan bahan baku sebesar 3.200.000 di debit. Lalu persediaan barang dalam proses sebesar 2 juta di debit. Dan ikhtisar harga pokok produksi sebesar 5.200.000. Lalu di tanggal 31 bulan Desember 2020, yaitu masih ada gaji yang belum dibayar sehingga jurnal penyesuaiannya beban gaji sebesar 1.400.000 di debit dan hutang gaji sebesar 1.400.000 di kredit. Lalu selanjutnya di tanggal 31 bulan Desember 2020 terdapat beban asuransi di debit sebesar 2.400.000, lalu asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Di tanggal 31 Desember 2020, beban perlengkapan kantor 4.400.000 di debit, lalu perlengkapan kantor sebesar 4.400.000 di kredit. Mengapa 4.400.000? Karena perlengkapan kantornya itu sebesar 8.400.000 lalu dikurang 4 juta sehingga ditulisnya 4.400.000. Di tanggal 31 Desember 2020, beban penyusutan mesin pabrik sebesar 1 juta di debit, lalu akumulasi penyusutan mesin pabrik sebesar 1 juta di kredit. Sekian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Leti. Iya, Ibu. Terima kasih kembali. Nah, setelah kita melihat presentasi kelompok 1, apakah ada tambahan atau sanggahan? Putri, Bu. Ya, silahkan Putri. Menurut saya ada jurnal penyesuaian yang belum tercatat, yaitu mencatat persediaan bahan baku dan barang dalam proses awal. Jurnalnya, ikhtisar harga pokok produksi di debit sebesar 5.500.000, persediaan bahan baku di kredit sebesar 3 juta, persediaan barang dalam proses di kredit sebesar 2.500.000. Ya, tepat sekali Putri. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, kenapa jumlah beban asuransi yang dicatat di jurnal penyesuaian sebesar 2.400.000 tidak diperhitungkan dulu dengan jumlah awalnya 4.800.000? Dian, Bu. Ya, Dian. Karena di bukti memorialnya tertulis asuransi yang sudah kadaluarsa atau terpakai, Bu. Ya, betul sekali, Dian. Berarti pada saat asuransi tersebut dibayar, menggunakan pendekatan apa? Pendekatan harta, Bu. Iya, pintar semuanya. Alhamdulillah yang sudah kalian sampaikan tadi sudah benar ya. Untuk itu kita berikan aplaus untuk semuanya. Setelah kita mempelajari materi jurnal penyesuaian hari ini, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Cindy, Bu. Ya, Cindy. Jadi apa bedanya antara jurnal penyesuaian yang dibuat oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa atau dagang yang sudah kita pelajari? Ya, terima kasih Cindy. Ada yang mau mencoba menjawab? Malika, Bu. Ya, silahkan Malika. Perbedaannya terdapat pada jenis persediaan. Di jenis akun ini 3 yang membedain, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi, di mana dari jenis ini perusahaan dagang dan jasa tidak memilikinya. Iya, pintar sekali Malika.
Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur, yang pertama pengertian jurnal penyesuaian. Mungkin kalian masih ingat bahwa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, selanjutnya akun-akun yang membutuhkan penyesuaian ini hampir sama dari 1 sampai 5, perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga ada. Yang membedakan tadi seperti yang sudah Malika sampaikan, hanya pada akun persediaan, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang ketiga akun ini memang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang pertama, untuk mencatat persediaan bahan baku dan barang dalam proses awal, jurnal penyesuaiannya adalah debit, ikhtisar harga pokok produksi, kreditnya, persediaan bahan baku, sejumlah bahan baku awal, kreditnya, persediaan barang dalam proses, sejumlah barang dalam proses awal. Nanti ini dijumlahkan, berapa hasilnya, bahan baku ditambah barang dalam proses, jumlahnya simpan di debit sini. Selanjutnya, untuk mencatat persediaan barang jadi awal, debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang jadi sejumlah barang jadi awal. Selanjutnya, untuk mencatat persediaan bahan baku dan barang dalam proses akhir, debitnya persediaan bahan baku, sejumlah persediaan bahan baku akhir, persediaan barang dalam proses, sejumlah BDP akhirnya, yang kreditnya ikhtisar harga pokok produksi, jumlah dari bahan baku dan barang dalam proses tadi, jumlahnya berapa, nanti simpan di sini di kredit. Selanjutnya mencatat persediaan barang jadi akhir. Debitnya persediaan barang jadi sebesar barang jadi akhir di sini, kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya Ibu akan mereview lagi waktu kita di kelas 11 untuk biaya dibayar di muka. Ibu berikan contoh sini. Tanggal 1 November 2017 dibayar polis asuransi untuk 6 bulan sebesar 600.000. Yang diminta yang pertama saat pembayaran asuransi, yang kedua saat jurnal penyesuaian. Di sini Ibu sengaja yang diminta adalah jurnal umumnya dulu supaya ada gambaran. Bedanya pada saat dicatat sebagai neraca, dicatat pada pendekatan neraca atau dicatat pada pendekatan beban. Nah, pembahasannya seperti ini. Tanggal 1 November. Pada saat dibayar, kalau dicatat pada perkiraan harta, maka muncul perkiraan asuransi dibayar di muka pada kas sebesar 600. Tetapi kalau dicatat pada perkiraan beban, akun yang muncul adalah beban asuransi pada kas sebesar 600. Nah, pada akhir periode tanggal 31 Desember ketika membuat jurnal penyesuaian, maka debitnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Perhatikan ini. Awalnya asuransi dibayar di muka debit. Nah, pada saat membuat jurnal penyesuaian, kita tulis di kredit sejumlah 200.000. 200.000 ini dari mana, Bu? Nah, awalnya kan 600 untuk 6 bulan. Berarti bisa cara mencarinya 600 dibagi 6 dulu, hasilnya 100. Yang sudah jadi beban berapa bulan? Dari November ke Desember, 2 bulan. Berarti 2 dikali 100, 200. Atau bisa juga dengan cara 2/6 dikali 600.000. Ingatnya di sini, kata kuncinya, sudah jadi beban. Sebaliknya, kalau dicatat pada perkiraan beban,
maka debitnya asuransi dibayar di muka, kreditnya beban asuransi. Sejumlah yang belum, ingat, yang belum menjadi beban. Ya, yang belum kan 4 bulan, tapi jumlahnya 400.000. Untuk pendapatan diterima di muka, misalnya tanggal 1 September 2017 diterima uang sewa gedung sebesar 2.400.000 yang diminta jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Tanggal 1 September ketika perusahaan menerima uang sewa, kalau dicatat pada perkiraan hutang, maka debitnya kas pada sewa diterima di muka. Tetapi kalau dicatat pada perkiraan pendapatan, debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Untuk jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Desember 2017, kalau awalnya dicatat pada perkiraan hutang, maka debitnya sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Ingat, jumlah yang dicantumkan di sini yang sudah jadi pendapatan, ya, dari September ke Desember, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Sebaliknya, kalau dicatatnya pada perkiraan pendapatan, maka jumlah yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah yang belum. Setelah kita mempelajari materi jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Saya Bu Ainun menjawab. Ya, Ainun silahkan. Jadi yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan neraca saldo dan informasi yang ada di dalam bukti memorial, bertujuan untuk mendapatkan saldo yang sebenarnya terjadi. Oke, pintar Ainun. Apalagi? Holifah, Bu. Silahkan Holifah. Akun-akun yang perlu dibuat penyesuaian dalam perusahaan manufaktur. Selain penyesuaian perusahaan pada umumnya, juga ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Iya, betul Holifah. Ada lagi? Putri, Bu. Ya, silakan Put. Ada 2 metode pencatatan persediaan yang dapat dipilih oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Iya, bagus. Terima kasih Putri. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi hari ini, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan tes tertulis di Google Form pada link yang nanti Ibu kirim lewat WA Group ya. Setelah itu, kita akan melaksanakan refleksi. Ibu nanti di Google Classroom akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nanti silahkan kalian respon. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu neraca lajur perusahaan manufaktur. Ibu harap kalian pelajari dulu materi tersebut di rumah sebelum kita kembali bertatap maya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan Ainun untuk memimpin doa. Mari teman-teman, setelah kita selesai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ainun. Terima kasih semuanya. Tetap sehat dan semangat ya.
Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.